Dalam dunia sepak bola, pemain yang mengenakan nomor punggung 9 biasanya identik dengan penyerang kelas dunia yang memiliki ketajaman di depan gawang lawan dan naluri gol sangat tinggi. Di era 90-an, nama-nama beken seperti Marco van Basten, Gabriel Batistuta, Alan Shearer, hingga Ronaldo Nazario de Lima menyandang predikat sebagai penyerang nomor 9 terbaik pada masanya. Gol demi gol ciamik kerap lahir dari para legenda si kulit bundar tersebut. Sedangkan di era 2000-an, ada nama Filippo Inzaghi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Luis Suarez, Roberto Firmino, sampai Olivier Giroud. Namun bagi beberapa klub top Eropa, nomor 9 adalah sebuah kutukan dari sang pewaris, di mana magis tersebut seolah hilang dan sulit dilanjutkan dengan apik oleh penerus berikutnya. Salah satu kisahnya adalah ketika Filippo Inzaghi memutuskan gantung sepatu dari dunia sepak bola setelah musim 2011-2012. Selama membela AC Milan, Pippo terkenal dengan penyerang haus gol yang kerap lolos dari jebakan offside. Keputusan Inzaghi pensiun membuat dirinya mewariskan jersey nomor 9 tersebut kepada Alexandre Pato yang tengah naik daun saat usianya baru menginjak 18 tahun. Namun realita justru benar-benar berlawanan dengan harapan. Cedera ACL yang memaksanya menepi sepanjang tahun 2011 membuat Pato gagal membukukan satu gol pun dengan nomor peninggalan Filippo Inzaghi tersebut. Setelah Pato, giliran Alessandro Matri yang didatangkan seharga 11 juta euro yang menjadi salah satu blunder terkonyol Rossoneri. Datang dengan atribut pemain favorit Massimiliano Allegri, Matri justru lebih sering membuat masalah di Milan. Ia dianggap salah satu pemain paling buruk yang mengenakan nomor 9 di San Siro karena hanya mencetak satu gol dari 18 penampilan. Tak berhenti sampai di situ, persoalan kutukan pun terus berlanjut ketika AC Milan mendatangkan Fernando Torres yang telah melewati masa keemasannya. Tanda tanya besar publik San Siro pun terjawab. Torres gagal bersinar, mengangkat performa sendiri pun ia kewalahan. Inkonsistensi penampilannya membuat pemain asal Spanyol tersebut hanya mencetak sebiji gol dari 10 laga. Krisis finansial saat itu justru Milan membuat satu kekeliruan dengan mendatangkan Mattia Destro yang gagal menyatu di AS Roma. Hal tersebut malah berbuah pemborosan, di mana San Siro hanya menjadi kubangan lain bagi Destro. Cerita serupa berlanjut. Rossoneri memberikan jersey bernomor punggung 9 yang terlanjur dianggap sakral itu kepada para pemain yang dibeli dengan ketidakjelasan, seperti Luis Adriano dan Gianluca Lapadula. Hanya menambah cerita suram kutukan tersebut tanpa perencanaan transfer yang matang. Kehadiran Andre Silva di San Siro pada 2017 sedikit menambah angin segar, namun lagu lama mengalun lagi. Alih-alih mengangkat performa tim, Andre Silva justru melempem di musim perdananya. Tak sesuai dengan permainan Liga Italia, membuat Andre Silva hanya mencetak 10 gol dari 40 laga untuk Milan di semua ajang. Rossoneri kembali membuka pintu bagi penyerang yang masanya mulai habis. Kedatangan Gonzalo Higuain pada bursa transfer musim panas 2018 diharapkan bisa jadi jawaban atas kebutuhan lini depan Milan. Dalam 5 laga awal di Serie A, ia merangkum torehan 4 gol dan 1 assist. Namun ketajamannya berhenti sampai di situ, lantaran 8 pertandingan berikutnya ia hanya mencetak sebiji gol saja. Pada bursa transfer musim dingin 2018-2019, Christophe Piatek datang ke San Siro. Ia sanggup mengoleksi 9 gol untuk Rossoneri. Performa ciamik tersebut membuat Piatek diberi kesempatan mengenakan jersey nomor 9 di musim 2019-2020. Namun meredupnya sang pemain bukan hanya soal kutukan tersebut, melainkan pergantian pelatih yang otomatis mengubah skema permainan Piatek. Di musim tersebut, penyerang Polandia tersebut hanya mampu mengemas 5 gol dari 20 penampilan. Begitupun dengan Mario Mandzukic, yang hanya setengah musim membela Milan tanpa memberi kontribusi berarti bagi Rossoneri. Teka-teki di balik kutukan jersey nomor punggung 9 di AC Milan selama 1 dekade terakhir pun terjawab sudah.
Kedatangan penyerang gaek asal Prancis, Olivier Giroud ke San Siro adalah sebuah keberuntungan besar bagi Rossoneri. Manajemen Milan cukup merogoh kocek sebesar 2 juta pound sterling untuk penyerang berusia 36 tahun tersebut. Kehadirannya tak hanya diharapkan menambah daya ledak Milan yang musim sebelumnya bergantung pada Zlatan Ibrahimovic, namun juga menularkan pengalaman dan mentalitas juara pada pemain muda Rossoneri, di mana skuad Milan menjadi yang termuda di musim lalu dengan rata-rata usia 25 tahun. Giroud sendiri sudah hampir merengkuh segalanya. 1 trofi Piala Dunia, 1 gelar Ligue 1, 1 title Liga Champions, 1 gelar Liga Eropa, dan 4 trofi Piala FA tercantum dana kurikulum vitae-nya. Belum lagi ditambah prestasi individu sebagai pencetak gol terbanyak Liga Eropa 2018-2019 dengan 11 gol dan Ligue 1 2011-2012 dengan 21 gol. Kendati demikian, keraguan dari berbagai pihak tetap membesar. Pasalnya, ex penyerang Chelsea tersebut mengenakan nomor punggung 9 yang identik dengan redupnya sinar sang empunya. Namun ambisi besarnya tak lantas padam dengan pernyataan pesimistis tersebut. Kutukan nomor 9 seolah tak berlaku bagi Olivier Giroud. Ia memang terlahir sebagai penyerang nomor 9 tradisional yang mulai langka di sepak bola modern saat ini. Ia tak memiliki kecepatan, namun penempatan posisi dan kemahirannya menyelesaikan peluang dari sudut yang sulit layak diberikan apresiasi. Deo va al cross, bella palla, Giroud! Gol! Insting golnya masih membara. Penyerang berpostur 193 cm ini juga mampu menjalankan peran lain yang kadang terlupakan, seperti menekan pemain lawan ketika menguasai permainan. Selain itu, Giroud juga bisa menjadi pemantul bagi lini kedua Milan yang membantu tim mengkreasikan peluang lewat pergerakan dinamisnya. Giroud juga cukup rajin bergerak keluar area kotak penalti dan tak ragu turun sampai garis tengah demi membantu pertahanan. Kemewahan penyerang kelahiran 30 September 1986 ini adalah penempatan posisi yang pas sekaligus cara menarik lawan plus kemampuan duel udara yang baik. Di musim perdananya membela Rossoneri, Olivier Giroud dianggap telah melahirkan kembali sosok penyerang nomor 9 yang dirindukan publik San Siro. Dari 38 laga di semua kompetisi, Giroud mengemas 14 gol dan 4 assist. Sebuah catatan cukup apik untuk penyerang veteran sekelas Giroud. Memang jumlah golnya masih terhitung sedikit, namun peran serta kontribusi di atas lapangan sangat krusial. Apalagi ia kerap menjadi pemecah kebuntuan dan seorang big game player. 1 trofi Serie A yang telah lama didambakan AC Milan sejak 11 tahun silam, akhirnya berhasil dipersembahkan oleh pria kelahiran kota Chambéry tersebut. Di musim keduanya pun demikian. Sejauh ini, Giroud telah mengemas 11 gol dan 6 assist di semua kompetisi dari 30 penampilan. Meski AC Milan telah dipastikan puasa gelar musim ini, segala kontribusi yang telah diberikan Giroud untuk pemilik 7 gelar Liga Champions selama berada di San Siro layak mendapat apresiasi lebih. Meski usianya tak lagi muda, ia adalah pahlawan Milan yang berhasil memberi gelar dan memutus kutukan nomor 9 selama bertahun-tahun.